Seperti diketahui bersama kalau PSSI benar-benar ingin menciptakan sebuah tim nasional yang bisa bersaing di level Asia. Gak hanya di level senior, akan tetapi PSSI juga ingin menciptakan tim kelompok umur yang mumpuni sehingga nantinya timnas Indonesia akan punya skuad terbaik untuk jangka waktu yang panjang. Nah, selain tentunya melakukan pembinaan secara berskala, PSSI juga melakukan pencarian pemain keturunan yang tersebar di luar negeri. Dan kita tahu kalau Belanda adalah negara yang paling banyak diisi para pemain keturunan dari Indonesia. Ya, baru-baru ini secara sah dan resmi, Coach Indra Syafri baru aja melakukan pertemuan dengan 5 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, di mana kelimanya adalah mereka yang sekarang difokuskan untuk membela timnas U20. Sesuatu yang pada akhirnya benar-benar membuat para tetangga makin panas. Hal yang wajar karena dengan masuknya pemain U20 dari Eropa yang pastinya akan terus bertambah, plus para pemain keturunan yang akan mengisi skuad timnas senior, membuat tim-tim ASEAN macam Malaysia dan Vietnam bahkan mulai berpikir kalau gap antara mereka dengan Indonesia jadi lebih besar. Bahkan kedua negara tersebut gak akan kaget jika peluang Indonesia untuk masuk Piala Dunia entah itu di tahun 2026 ini atau tahun 2030 nanti sangatlah terbuka lebar. Untuk saat ini, para timnas mania benar-benar bersyukur kalau timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat terutama setelah dipegang oleh Sinteyong. Ya, bisa dibilang kebijakan potong generasi Coach Shin ini sangat-sangat berhasil untuk menciptakan satu generasi yang akan bertahan dalam jangka panjang. Dan itu tentu saja tak lepas dari segala dukungan dari PSSI dalam mengakomodir segala apa yang diinginkan oleh Coach Shin. Yap, satu sinergi itulah yang pada akhirnya membuat publik mulai mencintai timnasnya lagi setelah dulu berulang kali dikecewakan. Nah, selain menyiapkan tim senior yang bisa bersaing, PSSI bagaimanapun pastinya juga nggak lupa gitu aja untuk memperkuat timnas di kelompok umur. Sebagaimana diketahui kalau timnas U20 akan bertarung di ajang kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Dan untuk bersaing agar bisa lolos, pastinya dibutuhkan skuad yang mumpuni. Maka dari itulah Coach Indra Syafri yang diberi amanah menjadi nahkoda tim, mulai bergerak untuk mencari pemain berkualitas. Yap, setelah melakukan pemantauan dalam negeri, Coach Indra pun lalu segera terbang ke Belanda untuk belusukan mencari pemain keturunan. Emang sih, sesuai dengan pembahasan kami sebelumnya, kalau PSSI udah mengantongi list siapa-siapa aja yang akan dinaturalisasi. Akan tetapi untuk tahap awal ini, Coach Indra nggak mau terburu-buru dan memilih melakukan segalanya dengan bertahap. Yap, diketahui kalau Coach Indra baru aja menggelar pertemuan dengan 5 pemain keturunan, yang mana mereka adalah Safi Woodstra, Mauresmo Hinoke, Jens Raven, Kaya Simons, dan Dion Marks. Jelas pertemuan ini sangat difokuskan untuk membicarakan peluang mereka membela timnas Indonesia. Dan menurut berita yang lain, Coach Indra pun masih akan berusaha mencari pemain tambahan yang diharapkan semua akan terjamah sampai akhir Mei nanti. Hal itu dikarenakan Indonesia akan mengikuti turnamen Maurice Revello 2024 menggantikan Mesir. Yang mana turnamen tersebut akan digelar pada 3-16 Juni 2024 mendatang di Prancis. Indonesia tergabung di grup B bersama Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Jelas turnamen ini akan menjadi ajang yang bagus untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia U20 2025 mendatang. Di sisi lain, melihat bagaimana pergerakan PSSI dalam mencari dan mendapatkan pemain keturunan terutama yang muda-muda, jelas membuat Malaysia iri. Sebab bagaimanapun, keadaan sepak bola Malaysia kini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Selain masalah yang sedang dialami 3 pemain Malaysia, ada juga masalah lain yang tak kalah peliknya. Yang mana hal itu berkaitan dengan prestasi Harimau Malaya yang drop abis. Dan menurut mantan pelatih timnas Malaysia, yang kini menjadi pelatih Sabah FA, Ong Kim Sui, mengaku iri karena Malaysia sendiri lebih banyak menaturalisasi pemain yang sekedar ikut main di liga lokal. Maka dari itu, ia berpendapat kalau apa yang dilakukan oleh Indonesia sangatlah bagus karena pemain yang didapat banyak yang masih merumput di Eropa, bahkan beberapa di antaranya main di liga yang kultur sepak bolanya kuat. Selain itu, dengan adanya pemain keturunan yang bergabung, pada akhirnya secara tak langsung akan membuat para pemain lain akan bekerja lebih keras lagi untuk bisa bersaing untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita sekarang membandingkan antara pasukan timnas Indonesia dan pasukan negara Malaysia, pemain warisan mereka lebih banyak bermain di luar negeri. Mereka ada yang bermain bersama klub-klub yang lebih baik di negara mereka. Meskipun bermain di divisi kedua di Eropa, itu tetaplah kompetisi yang cukup kompetitif, sebab mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualitas. Sebaliknya, di Malaysia, kita hanya mendapatkan pemain-pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi andai saja itu membantu, bagi saya harus dipikirkan lagi. Mengambil pemain-pemain warisan itu tidak salah.
Tetapi kita ingin pemain-pemain warisan ini berkompetisi di luar negeri, bermain bersama klub-klub yang bermutu, di liga-liga yang terhitung kompetitif. Jadi jika Anda berpikir untuk memiliki ketakutan bertemu dengan pemain naturalisasi, menurut saya selama periode ini Anda harus bisa mengembangkan diri Anda sedini mungkin. Dengan begitu Anda akan mengalami kemajuan. Ucap Ong Kim Sui seperti dikutip kanal YouTube Harimau Malaya. Yap, selain Malaysia, ada juga Vietnam yang emang udah lama ngiri banget sama Indonesia dan gak henti-hentinya julid. Meskipun begitu, Vietnam sendiri pun kini mengakui kalau gap yang ada dengan Indonesia udah makin jauh. Pasalnya di saat Indonesia sibuk memperkuat timnasnya dengan para pemain keturunan, plus perbaikan kompetisi dalam negeri secara bertahap, Vietnam ini justru berulang kali kena masalah. Terbaru, skandal besar yang melibatkan para pemain V-League dan timnas Vietnam, di mana ada 5 pemain Hong Linh Hatin FC ditangkap kena narkoba, termasuk mantan pemain tim nasional dan pemain aktif U23. Ya, polisi menggerebek sebuah hotel yang dicurigai dan berhasil menangkap 10 orang yang mana terbagi atas 5 pria dan 5 wanita. Dan 5 pemain itu adalah Durong Quan Tuan, Din Tan Trung yang merupakan mantan pemain tim nasional Vietnam. Lalu ada Nguyen Ngoc Tang yang turut menjadi punggawa Vietnam di Piala Asia U23 kemarin. Berikutnya 2 lagi ada Trung Hoc Nguyen dan Nguyen Van Truong. Nah, karena skandal tersebut, klub Hong Linh Hatin FC akan mengakhiri kontrak dengan 5 pemainnya. Sementara VFF dapat melarang mereka bermain sepak bola seumur hidup dan kemungkinan mengakhiri karir mereka. Tentu saja kejadian memalukan ini semakin menampar Vietnam yang sedang mengalami fase penurunan luar biasa. Yap, terlepas dari apapun, kini tinggal kita pantau gimana kelanjutan dari ini semua. Namun yang jelas, Malaysia dan Vietnam sama-sama meyakini kalau kerangka tim yang sedang dibangun oleh timnas Indonesia benar-benar sangat bagus. Sehingga mereka nggak heran jika Indonesia sangat punya peluang lolos Piala Dunia entah itu di 2026 ini atau 2030 nanti. Intinya, segala hal yang baik kita amini aja. Dan harusnya dengan skuad yang ada, maka publik harus berani untuk bermimpi lolos Piala Dunia. Ya emang kelihatannya nggak realistis, tapi ketimbang dahulu, ketika kita main di kualifikasi hanya berharap gak kebantai. Kini dengan segala hal positif yang ada, maka udah gak ada alasan lagi menyebut Piala Dunia cuman mimpi di siang bolong, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.